Selamat malam teman-teman semua. Sebelum kita memulai komsel pada malam hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapa, ku lewati sama perkenanan-Mu ya. Teguh
bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk komsel pada hari ini. Tuhan, walaupun kami masih ibadah dalam online, kami juga mau berdoa untuk agar komsel malam ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, dan kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan atau di luar. Engkau berkati agar mereka bisa sampai rumah dengan selamat dan bisa bergabung dengan kami. Kami juga berdoa untuk Ibel yang akan membawakan sharing pada malam ini agar Ibel bisa membawakan dengan baik dan juga bisa mendengarkannya dan supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan dapat menerapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya, Lanjut aja ya, nggak apa-apa. Di kami nggak freeze kok. oh oke. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Terhormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan.
Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Selanjutnya kita akan sharing. Siapa yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Aku deh sharing sedikit aja. Seperti yang teman-teman tahu, aku kan sempat ngomong aku lagi sakit dan segala macam, sama kakakku juga kan juga kemarin dan cerita dia lagi sakit. Terus bersyukur banget hari ini aku tuh kan bersyukur banget aku hari ini tuh tadi ujian praktek masak. Aku nggak ngerti kalau aku bisa batuk-batuk atau pilek segala macem di saat masakan. Bersyukur banget tadi aku lancar, terus aku kepilih juga jadi ketua jadi tuh bikin kelompok gitu kan, dipilih, terus aku dipilih jadi ketua di kelompok aku. Bersyukur banget lancar hari ini, terus dengan nilai yang aku nggak tahu nilainya, tapi aku lihat respon dari guruku dan guru-guru yang lain cukup memuaskan. Karena ini kerja tim, jadinya ya itu nggak terpungkiri pasti ada yang fail atau pasti ada kekurangan sedikit gitu kan. Tapi bersyukur banget aku juga dapetnya kelompoknya anak-anaknya yang enak, yang memang komunikasinya juga gampang gitu. Jadi teamworknya juga bagus. Jadi tapi kan tetap kayak kita tuh dikasih di terakhir itu kita interview masing-masing sendiri juga, jadi satu-satu ngomong gitu kan. Terus respon dari guru masak aku oke, cuman memang beberapa sedikit kekurangan gitu, cuman ya nggak apa-apa sih, aku nggak kayak gimana-gimana memang, dan aku akui iya apa bener gitu. Tapi bersyukur aku hari ini nggak batuk-batuk guys, cuman tadi pagi doang sebelum masak aku tuh bener-bener di sekolah batuk terus kayak aku kayak masih pilek gitu loh. Terus pas mau mulai waktunya masak hilang tuh batuk dan pileknya, karena mungkin aku stres kali ya, tiba-tiba kepilih jadi ketua mendadak banget, ditambah
Jadi tuh teman-teman aku tuh hari ini pada telat 2 jam, guys. Jadi telat 2 jam untuk mulai. Gimana guru aku nggak marah, apalagi guru aku kan chef. Jadi kan kalau orang kitchen itu kan terkenal dengan keras gitu ya. Jadi aku tuh bener-bener dicecer, bener-bener tadi itu kayak bukan praktek masak, guys. Ini lebih tepatnya praktek pengujian mental. Karena tuh kayak mengerikan gitu loh kondisinya. Karena guru aku juga sambil nge-zoom di sekolah lain, sambil ngeliatin kita masak. Jadi dia sambil gini, ngasih tahu kode ke aku. Rambut aku ditarik-tarik gini, guys. Kalian tahu nggak kartun yang tikus bisa masak gitu yang gini-gini? Aku itu jadi kayak gitu. Jadi aku ditarik gini. Jadi gini, katanya Karin ini kurang ini, gini. Aku tuh jadi kayak, aduh, praktek kali ini tuh bener-bener susah untuk berkreasi sebenarnya, tapi ya udahlah ya. Yang penting hasilnya oke kan gitu. Itu sih aku bersyukur banget untuk minggu ini. Aku kayaknya sakitnya juga udah baik banget. Tinggal gatel-gatel tenggorokan dikit. Udah gitu aja sama. Aku hari Senin mau ujian SBM, jadi doain ya guys, kiranya aku masuk gitu. Sama paling aku di sekolah tuh ada ujian terakhir lagi, 1 kali lagi, kiranya lancar juga. Habis itu udah deh, aku dapat sertifikat, semoga dapat sertifikat dari sekolah dan sertifikatnya nilainya bagus gitu dari orang pengujinya. Udah itu aja deh. Thank you. Ada yang mau sharing lagi? Jessica sharing dong habis wisuda gimana? Wisuda online. Nggak ada berkesannya sih. Ya paling ya lihat Zoom doang kan, terus kayak bisa-bisanya ngelihat teman-teman tuh pada kayak off cam, terus kayak pada makan semua lagi wisuda gitu kan. Terus kayak orang disuruh berdiri, pada duduk semua gitu, kayak standing, apa sih, laptopnya tuh kayak dibuat kayak kelihatan kayak kita berdiri gitu. Terus kayak nggak berasa lah, kayak aduh nggak bisa foto bareng, nggak bisa ketemu gitu kan. Walaupun kayak pas sudah terakhir apa sih, pemanggilan dari setiap jurusan itu kayak ada ketemu sama setiap apa sih ya jurusannya masing-masing gitu, kayak ketemu dosen-dosennya, kayak silaturahmi lah. Terus kayak yaudah, terus kayak acara sendiri aja lah di rumah. Terus ya udah, jadi ya gitu. Oke, sekian dari aku. Ada yang mau sharing lagi? Oke, kalau nggak ada, kita nyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Aku serahkan kepada Ibel. Oke, thank you Jessica. Semuanya bisa dengar suaraku? Oke. Sebelum kita mulai sharingnya, kita satu dalam doa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak Youth GKMI Pengharapan kembali di Zoom Jumat untuk Komsel. Kiranya hari ini kami bisa memperoleh sesuatu dari sharing yang akan hamba-Mu coba sampaikan, untuk kami juga bisa mengetahui Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk hidup setiap kami. Kiranya kami dapat mendengar, hati dan juga pikiran kami juga bisa fokus untuk mendengar sharing pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dan dalam Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Oke. Hari ini aku request sama Feve untuk pakai screen sharing aja, soalnya aku bikin PPT-nya tuh tulisannya mini-mini gitu guys, ini takutnya nggak kebaca. Jadi, oke. Wait. Apakah sudah full screen? Oke, bisa kebaca semua ya. Oke, jadi hari ini aku dikasih tema Among Us. Mungkin teman-teman banyak yang udah main game-nya juga. Kebetulan aku di sini itu adalah orang yang nggak pernah main game Among Us. Jadi aku sama sekali nggak pernah tuh main game, diajakin sana-sini, tapi kok kayaknya nanti nagih ya, takut ketagihan, jadi akhirnya nggak pernah coba gitu. Feve sih yang main juga, cuman dia mainnya bentar doang juga sih, nggak sampai ketagihan gitu ya. Terus akhirnya cari-cari tahu tentang Among Us. Jadi hari ini aku akan ngajak kalian untuk main Among Us gitu ya. Kita akan, sebelum kita main gamenya, kita mesti tahu dulu ini gamenya tentang apa sih gitu. Terus kita cari tahu gimana cara mainnya. Terus di kehidupan nyata seperti apa sih dan apa yang bisa kita pelajarin gitu. Dan sebelum kita main, kita harus setting dulu nih. Ada beberapa yang mesti kita atur gitu sebelum kita siap untuk main gitu ya. Di hari ini mungkin aku nggak akan sharing banyak pengalaman gitu, jadi nanti aku lempar ke teman-teman lagi, siapa tahu banyak yang punya pengalaman yang relate dengan Among Us ini gitu. Oke. Jadi nggak tahu ya, mungkin ini semua pada udah main kali ya, cuman aku doang yang belum main, tapi kita bahas dulu kali ya about sama how to play-nya. Oh, Karin juga belum pernah main. Kita tos dulu, Rin.
lewat screen gitu. Karena kita sama-sama nggak pernah main Among Us gitu ya. Oke. Jadi intinya game Among Us ini tuh game yang dimainin rame-rame gitu ya. Itu sempat ngetren karena bosan-bosannya di rumah, jadi semuanya nyari kegiatan gitu, dan ini bisa dilakuin rame-rame, jadi kesannya kayak kita bisa reunian balik gitu katanya sama teman-teman sambil main game gitu. Gamenya nih ceritanya kita kayak di drop di satu alien spaceship, terus nanti kita akan dikasih role nih, kita akan dikasih peran, akan jadi crewmate atau akan jadi impostor. Jadi ada 2 tim gitu ya, dan itu role-nya kita nggak bisa pilih, kita tergantung sama gamenya gitu. Apa sih impostor gitu kan? Ini kan paling terkenal nih di Among Us. Lu ya impostornya gitu ya, kalau aku denger gitu. Impostor tuh basically dia ceritanya kayak alien, tapi dia menyamar yang secara fisik dia sama kayak crewmate-nya gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh musuhan, ibaratnya kayak mereka tuh 2 kubu yang berbeda gitu, tapi si impostor ini tuh mereka menyerupai si kubu musuhnya biar mereka bisa nyerang nih dengan cara mereka fisiknya bentuknya sama gitu kan. Di sini disebut bahwa si imposter ini adalah trying to sabotage the mission. Jadi kayak dia berusaha untuk menggagalkan misi dari si crewmate itu. Basically kayak gitu gamenya. Nah, gimana sih cara mainnya gitu? Nah, cara mainnya ini adalah, ini kan game survival ya, jadi gimana kita bertahan gitu. Kalau misalnya kita jadi crewmate gitu, kita mesti cari nih siapa impostornya, atau kita harus komplit semua mission-nya gitu. Terus impostornya, kalau misalnya kita dapat peran impostor, kita mesti bunuh-bunuhin crewmate-nya gitu. Jadi kita menang gitu kan. Nah, impostor kan tahu ya dia impostor, crewmate tinggal siapa yang tinggal bunuh gitu kan. Cuman kan kalau crewmate kita nggak tahu nih siapa yang jadi impostor karena semua bentukannya sama gitu kan. Masa kita harus bisa tebak atau kita harus cepat-cepatan complete mission-nya biar kita menang gitu. Nah, di sini ada kalimat yang menarik bahwa dia sebut di ini semuanya bukan aku yang tulis ya, ini aku ambil dari website. Dia bilang bahwa of course being an imposter is a lot more fun as you can betray and kill your friends. Dia bilang di situ bahwa jadi impostor tuh pasti jauh lebih asik, jauh lebih seru. Tapi dia sebut alasannya karena kita bisa mengkhianati dan bunuh teman kita sendiri. Kalimatnya cukup menarik gitu ya. Jadi kayak a lot more fun karena kita bisa mengkhianati teman kita sendiri gitu. Sebenarnya kalau di game ya asik-asik aja karena kayak ibaratnya kayak main werewolf gitu ya, mirip-mirip kayak bohong-bohongan gitulah gitu. Nah, terus abis itu impostor kan tadi dia harus membunuh semua crewmate-nya dan memastikan bahwa tidak ada yang bisa keluar dari tempat itu. Jadi maksudnya impostor ini harus bisa mencegah si crewmate untuk meraih semua misinya untuk biar komplit gitu. Jadi dia menggagalkan misi dari si crewmate-nya. Jadi kebayang ya game Among Us itu kayak gitu. Crewmate dan impostor, yang impostornya tuh kalau dilihat secara fisik mereka semua sama tuh background-nya nih, cuman warna-warni doang kan. Jadi mereka semua sama dan kita nggak tahu nih siapa impostornya gitu. Dan kita harus cari tahu siapa impostornya, sedangkan impostornya bunuh-bunuhin kita. Istilahnya kayak gitu. Oke, kita udah tahu game Among Us apa dan cara mainnya gimana gitu ya. Nah, hari ini aku akan coba untuk buka sedikit seperti apa mungkin Among Us kalau bisa dilihat dari kacamata rohani gitu, mungkin di kehidupan nyata. Kemudian aku coba nanya Kak Niko juga Among Us nih temanya gimana sih kalau dari pengurus gitu kan. Nah, semoga bisa nyambung gitu ya. Jadi oke, kita lihat ya kalau di real life itu kayak gimana. Jadi aku ambil satu ambil dari Alkitab, ini dari Matius 10 ayat 1 sampai 4. Ini aku ambil aku sekalian guys ambil ayatnya yang bahasa Inggris jadi kita sekalian belajar ya. Tapi aku ambil yang easy read jadi gampang dimengerti kok, tenang aja. Di sini ini pasal yang menceritakan tentang Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dia bilang di sini, ayatnya menyebutkan, Jesus called his 12 followers together. He gave them power over evil spirits and power to heal every kind of disease and sickness. Jadi di sini
disebutin bahwa Tuhan tuh kasih mereka kemampuan untuk mengusir roh-roh jahat dan juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit gitu kan. Dia manggil nih 12 muridnya atau yang kita sebut 12 rasul, dan di terakhir dia menyebutkan bahwa ada Judas Iskariot atau Yudas kita sebutnya, dia sebut the one who handed Jesus over to his enemies. Jadi dia bilang bahwa dan ada Yudas nih yang akhirnya memberikan Tuhan Yesus kepada musuhnya. Nah, kita bisa lihat di sini, wah kayak impostor ya, gitu. Karena dari 12 murid, tiba-tiba muncul satu nih kok jadi berbalik arah nih ke musuhnya gitu. Dalam hal ini musuhnya itu imam-imam kepala gitu ya, yang nggak suka sama Tuhan Yesus gitu kan. Kita semua pasti udah apal gitu ceritanya, tapi kita bisa flashback dikit lagi ya. Oke, kita akan belajar dari Yudas. Jadi si Yudas ini dia akhirnya setuju untuk membantu musuh-musuhnya Yesus gitu. Kita tahu ceritanya, ini aku ambil dari Matius 26 ayat 14 sampai 16. Intinya si Yudas ini akhirnya mendatangi imam-imam kepala dan dia bilang, I will hand Jesus over to you. What will you pay me for doing this gitu. Terus imam kepalanya kasih dia 30 koin perak dan dia menyetujuinya, dan dia sedang menunggu nih saat yang tepat kapan untuk menyerahkan Tuhan Yesus ke mereka gitu kan. Why? Tapi kenapa Yudas Iskariot tiba-tiba melakukan hal ini gitu? Aku tadi pas coba untuk susun sharingnya gitu, aku bertanya-tanya sih kayak kenapa orang yang dipilih sama Tuhan, bahkan tadi dia disebutin dia dikasih 12 murid itu dikasih kemampuan atau anugerah lah sebagai muridnya, dia bisa mengusir roh jahat, bisa menyembuhkan penyakit gitu ya, tapi tentu aja sesuai dengan kemauan Tuhan gitu, maksudnya sebagai media Tuhan ke orang lain gitu ya. Tapi kok tiba-tiba dia bisa seolah-olah dia merasa dia ada di posisi di mana dia bisa menjual orang yang udah kasih dia kemampuan gitu. Jadi kayak kok bisa gitu kan? Apa yang ada di pikiran dia gitu yang tiba-tiba sliwer, oke gue mau jual Tuhan gue gitu kan, kayak hah gitu kan. Karena kalau emang dari awal dia dipilih, artinya emang dia orang yang ya terpilih gitu kan. Ya Tuhan nggak mungkin pilih orang yang gimana lah, maksudnya pasti Yudas juga punya kemampuan untuk mengabarkan Injil gitu. Dan dari awal nggak pernah ada cerita yang gimana-gimana, intinya Yudas ada ceritanya itu tentang mengkhianati Tuhan gitu. Dan tiba-tiba dia menjual aja Tuhan dengan harga 30 koin perak ke imam-imam kepala. Nah, pas coba baca lagi di kitab-kitab Injil itu Lukas 6 ayat 16. Dia bilang, Judas the son of James, Judas Iskariot, the one who turned against Jesus. Jadi Lukas 6 ayat 16 ini juga menjelaskan tentang ketika Tuhan memanggil 12 muridnya ya. Kalau tadi kan Matius bilang Judas Iskariot orang yang menyerahkan Tuhan kepada musuhnya. Di Lukas dia sebut bahwa Judas Iskariot bahwa orang yang akhirnya berbalik melawan Tuhan. Jadi sebenarnya di sini kita ngelihat timeline-nya si Yudas ini kayak dia dari awal baik-baik aja gitu kan. Terus entah kenapa nih apa yang membuat dia tiba-tiba bisa turn against Jesus gitu. Kayak balik aja gitu. Karena kan mikir kan, kenapa ini orang? Terus di Lukas 22 ayat 3, dia sebutin bahwa one of Jesus' 12 apostles whose name Judas Iskariot, Satan entered him. Jadi ternyata intinya dia kayak tiba-tiba dapat ilham dari iblis gitu kali ya, kayak setannya masuk, terus akhirnya kayak udahlah, mungkin dia lebih tergoda dengan harta, atau mungkin nggak tahu lah apa motivasi dia yang tiba-tiba dia mengkhianati Tuhan gitu. Jadi sebenarnya kayak gimana ya, kalau misalnya tadi game Among Us, kan kita dikasih role nih, dan udah jelas role-nya, kamu crewmate atau jadi impostor, atau kamu tuh tim yang benar atau musuh gitu kan. Ya tapi ini tuh si Yudas itu dipilih sebenarnya
sebagai murid gitu kan. Jadi sebenarnya dia tuh bukan disuruh untuk jadi impostor gitu. Tapi kenapa di tengah-tengah ketika iblis coba goda, akhirnya dia jatuh dan ibaratnya dia jadi impostor gitu. Kayak secara look gitu ya mungkin masih sama yang lain. Dia masih murid Tuhan, tapi di dalam ternyata dia udah mengkhianati Tuhan gitu. Cuman karena bisikan setan ini yang secara tiba-tiba datang kepada dia. Jadi kayak dengan segala apa yang dia perbuat sebelumnya, terus tiba-tiba ada bisikan setan, itu kayak yang belakangnya lupa guys. Dia tiba-tiba udah bisa aja balik gitu, kayak oke, gue mau melawan Tuhan gitu ya. Nah, endingnya apa? Endingnya akhirnya kita tahu bahwa akhirnya dia menyesal gitu kan. Ini Matius 27 ayat 4. Dia bilang, Yudas bilang, ya aku telah berdosa gitu dan aku salah karena aku udah menyerahkan Yesus yang nggak berdosa gitu untuk akhirnya dibunuh. Dan akhirnya dia menyerahkan balik tuh 30 koin peraknya dan dia menggantung diri gitu. Jadi endingnya agak sadis gitu sebenarnya. Kayak sebenarnya dia mengetahui nih, akhirnya dia sadar bahwa dia salah, cuman abis itu dia melakukan kesalahan lagi dengan menggantung diri gitu kan, bukan bertobat gitu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata jadi impostor atau ketika kita memberi kesempatan iblis untuk manggil kita jadi impostor gitu, itu bisa berakibat fatal, berakibat kayak yang jadi endingnya sadis kayak gini ya, tragis gitu. Kalau aku ngelihatnya apa ya, dosa tuh kayak nggak bisa diukur kan. Kita nggak pernah diajarin bahwa dosa kita akan ditimbang lebih besar mana, lebih kecil mana gitu. Cuman kita dikasih akal budi sama Tuhan, kita bisa bisa tahu dosa itu tuh nggak bisa dihitung, tapi kita tahu nih dampaknya tuh seberapa besar gitu. Contoh misalnya aku kayak butuh pensil gitu, tiba-tiba aku nyolong punya Veve nih gitu kan. So, aku nyolong punya Dede nih buat kuliah kan, aku lagi gambar-gambar, terus ternyata dia lagi kuliah juga nih, dia lagi on cam, dia mesti nyatet gitu kan. Terus kayak pennya hilang guys, karena masih aku colong gitu kan. Dampaknya apa? Dampaknya udah dia ngambek, dia marah gitu. Udah tuh, dampaknya sampai situ. Kalau aku minta maaf, selesai. Cuman, misalnya dosa yang lain lagi, apa nih misalnya? Misalnya lagi ngetren pelakor gitu ya. Kayak, udah pelakor tuh apa sih? Perebut laki orang ya. Jadi kita kayak udah ngerebut suami orang, ngerusakin keluarga mereka, ntar kalau anaknya kepahitan, istri Cibel nge-freeze ya guys. Apa dia aku doang? Bentar ya guys, wifi kita mati. Oke.
Halo, apakah aku sudah kembali? Kok aku yang nanya, aku udah balik apa belum? Maaf guys, Udah Bel. mati lampu guys, bukan mati wifi lagi, mati lampu. Bahasa Jawanya jeglek, jadi satu rumah mati. Aku nggak tahu itu bahasa Indonesianya apa. Tunggu ya guys, aku mau screenshot lagi. Oke. Tadi aku sampai mana? Sampai pelakor ya. Intinya kayak kalau aku bandingin dosa aku yang kayak tadi misalnya nyolong penghapus jadinya pensil VV sama kayak jadi pelakor gitu kan. Kita kan nggak tahu nih, kita nggak pernah diajarin ya dosa mana yang lebih besar, dosa mana yang apa. Cuman kita bisa pakai akal budi aja gitu kayak mengetahui bahwa ada beberapa perbuatan yang kita lakukan itu dampaknya lebih besar gitu kan. Nah sama nih kayak misalnya si Yudas ini kayak mungkin dia selama ini dia tahan nih sama bisikan-bisikan iblis yang sebelumnya, tapi tiba-tiba ketika si iblis nih berbisik buat udah ya nanti aja Tuhan lo gitu, dan dia denger akibatnya tuh fatal gitu buat hidup dia, dan dia nggak ngeh gitu ya mungkin atau gimana gitu, karena pada akhirnya dia bilang dia mengaku bahwa dia berdosa karena dia udah menyerahkan Tuhan ke musuh-musuhnya gitu. Jadi sebenarnya kita di sini belajar sih untuk jangan meremehkan kayak setiap bisikan iblis itu, karena kadang kita nggak ngeh dampak perbuatan kita tuh sampai sepanjang apa gitu, dan merugikan siapa aja, dan wah itu cerita bisa panjang lah intinya gitu. Jadi mesti sadar sih kayak dari banyak bisikan-bisikan itu tuh kita mesti ngeh bahwa oh ini salah gitu. Jadi kita nggak melangkah ke arah sana. Intinya itu. Nah, oke. Jadi itu yang mungkin aku bisa sampaikan dari Yudas, karena kalian semua pasti udah jago sama ceritanya, singkat padat jelas gitu ya intinya. Si Yudas ini nggak dikasih role untuk jadi impostor, tapi semua orang itu berpotensi untuk jadi impostor, walaupun kita anggapnya ya kita semua ini crewmate gitu. Cuman iblis ini kan selalu cari celah gitu. Jadi kita tuh bisa aja jadi impostor kapanpun kalau misalnya kita mau dan kita denger nih kata-kata iblis. Jadi jangan meremehkan, dan kita tetap harus sadar gitu loh, buka mata, buka pikiran, buka hati, kayak selalu ingat aja gitu kalau jangan sampai kita jadi impostor gitu kan. Karena balik lagi aku mau tegesin bahwa kita semua mungkin sekarang kita merasa kita bukan impostor, tapi bukan sebuah ketidakmungkinan kalau misalnya nanti kita jadi impostor karena kita mendengarkan godaan iblis gitu ya. Nah, kita udah tahu nih di relief-nya kayak gimana. Sekarang sebelum main kita mau setting dulu nih. Oke. Jadi yang pertama yang mesti kita tahu nih sebelum kita main, kita harus tahu misi kita dong. Masa kita main kita nggak tahu kita mau ngapain gitu kan. Nah ini kita ada paham dulu sama misinya, biar kita nanti bisa komplit mission-nya kita. Dan kita juga bisa membantu para impostor-impostor yang ada di sekitar kita ini untuk balik lagi nih jadi crewmate gitu kan. Kalau misalnya dia mosan kita bunuh impostornya, tapi di kehidupan nyata kita mesti bantu mereka untuk kembali ke jalan yang benar, intinya itu gitu kan. Misi yang pertama yang selalu sering kita dengar adalah dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Tuhan bilang bahwa so go and make followers of all people in the world, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teach them to obey everything that I have told you to do. Dia bilang. Ini selalu mungkin sering banget kita dengar gitu ya, dan kita baca juga. Nah, ayat ini terkenal gitu. Cuman kita semoga teman-teman diingetin lagi, udah belum sih kita sebenarnya sadar tentang apa sih tujuan kita ada di dunia ini, dan sadar ternyata misi kita tuh ini loh gitu. Simpelnya kita mengabarkan Injil gitu ya. Tuhan suruh kita untuk mengajarkan orang-orang untuk taat nih sama kehendak Tuhan. Nah, gimana caranya kita mau ngajarin orang untuk taat kalau kita sendiri nggak taat gitu kan. Jadi kita mesti sadar dan paham bahwa
misi kita tuh mengabarkan Injil kepada siapapun. Jadi ketika kita tahu nih, ketika menjalankan hidup misinya ini, dan by the way, ini tuh misinya mungkin kalau Among Us berapa menit doang gitu ya, tapi kalau kita tuh gak ada habisnya guys. Pokoknya sampai ibarat dipanggil Tuhan gitu, ya misinya lanjut terus aja, nggak mungkin ada finishnya sebelum kita beneran finish gitu. Jadi misi ini harus kita paham, bener-bener direnungin gitu, biar kita nggak salah jalan nih, biar kita nggak salah ngelakuin tas-tas lainnya nanti yang bakal muncul gitu. Kalau kita lupa dikit aja, ngeleweng dikit aja gitu, pasti nanti celahnya ada tuh, iblis pasti kayak sini jadi impostor gitu, pasti nanti kayak gitu. Terus kalau kita udah paham nih, kita lanjut ke misi yang kedua. Misi yang kedua ini yang kita belajar dari Yudas juga gitu ya. Aku ambil dari 1 Korintus 1 ayat 29 ayat 31. Dia bilang, God did this so that no one can stand before him and boast about anything. It is God who has made you part of Christ Jesus. And Christ has become for us wisdom from God. He is the reason we are right with God and pure enough to be in his presence. Christ is the one who set us free from sin. So, as the scriptures say, whoever boasts should boast only about the Lord. Di sini kita diingetin bahwa kita nggak bisa sombong, gitu. Karena seperti yang gimana Tuhan memanggil 12 muridnya, dia yang kasih anugerah, dia yang kasih kemampuan, dia yang kasih kekuatan untuk murid-muridnya bisa mengusir roh jahat, menyembuhkan penyakit gitu ya. Sama ketika kita mau main game Among Us di dunia nyata, kita tahu misi kita perlu tahu juga bahwa kita nggak bisa memegahkan diri gitu. Walaupun ibaratnya nih kita berhasil melakukan misi kita nggak bisa menyombongkan diri karena Tuhanlah yang bikin kita membuat kita bagian dari misi itu. Tuhan yang manggil kita, Tuhan yang kasih kita kemampuan, Tuhan ibaratnya yang kasih source nih buat lu, nih gue kasih lu segala-galanya nih, udah lu lakuin sebaik yang lu bisa gitu kan. Dan akhirnya dia bilang, whoever boast should boast only about the Lord gitu. Jadi kita membegahkan diri itu hanya cuman bisa di dalam Tuhan gitu ya. Terus misi yang ketiga adalah dari Kolose 2 ayat 7. Di sini dia bilang, you must depend on Christ only, drawing life and strength for him. Just as you were taught the truth, continue to grow stronger in your understanding of it. And never stop giving thanks to God. Jadi ini adalah satu misi untuk kita tuh mesti tumbuh semakin kuat. Jadi ketika menjadi crewmate dan menjalankan misi, nggak boleh nih kita flat-flat doang. Karena kenapa? Karena iblisnya tuh juga kena dampak globalisasi kali ya. Jadi dia juga makin jago gitu buat ngegoda kita dengan segala macamnya. Mau pakai drama Korea kek, mau pakai apalah, semua banyak hal yang bisa bisa membuat kita semakin jauh daripada Tuhan gitu ya. Intinya kita misinya adalah mesti bertumbuh semakin kuat, seperti yang kita udah diajarin sama Tuhan, dan jangan pernah stop untuk mengucap syukur. Itu misinya ya, yang ketiga. Oke, understand. Sekarang kita mesti choose karakter kita. Kalau misalnya dia mau kan kita juga bisa pilih tuh, kita mau jadi warna apa, kita mau pakai topi kek, ya kan Dek, mau pakai apa gitu kan. Ya gitulah intinya. Sekarang kita choose nih. Nah, mari kita pilih guys. Jadi, kita ada 3 nih karakter yang bisa kita pilih. Kita mau apa? Kita punya senjata, kita punya armor of God, kita juga harus punya habit yang akan membentuk karakter kita. Weaponnya apa sih gitu? Di sini tuh weaponnya itu adalah sebagai media gimana kita menyampaikan Injil itu atau berbuat misi itu ya ketika kita main game Among Us-nya. Jadi weapon ini aku sebutin adalah berbagai kelebihan yang Tuhan udah kasih buat kita dan bisa kita pakai untuk jadi saluran berkat buat banyak orang gitu.
Jadi kita mesti tahu nih kelemahan kita apa, kita mesti sadar dan kita tahu bahwa itu bisa diperbaiki. Dan juga kita harus bisa apresiasi kelebihan kita sendiri gitu. Jadi di sini tuh ada kayak melihat diri kita sebenarnya potensinya apa, tapi kita juga sadar sama kelemahan yang kita punya. Jadi misalnya contoh nih, misalnya aku jago banget ngedance gitu ya. Misalnya guys, aku nggak bisa nari. Misalnya aku jago banget ngedance gitu, tapi aku males gitu. Nah, kita mesti mikir nih, aku kan sadar aku males. Terus kok gimana cara aku bisa pakai nih nari, aku jago nari, talenta nari ini kalau misalnya aku males. Gimana caranya aku bisa tambah jago, misalnya kalau aku nggak pernah latihan gitu misal. Atau gimana caranya aku bisa melayani Tuhan kalau aku males gitu. Ya kayak sesimpel itu aja kan. Jadi mesti tahu nih kita kemampuan kita tuh apa, dan kelemahannya apa, biar kita tahu senjata apa yang kita bisa pakai untuk jalanin misinya gitu. Dan ini aku tulis mungkin ada beberapa karakter dan bakat-bakat yang dimiliki sama teman-teman di sini gitu ya. Ini ada yang double, sorry. Misalnya kayak kalian jago public speaking-nya, terus kalian jago nyanyi, terus di sini pada lucu-lucu ya kan, kocak banget gitu, terus ada yang talkative juga gitu, terus ada yang fearless, jadi kayak ayo semuanya disikat gitu kan. Itu kan sebuah kelebihan juga ya ketika orang lain takut, tapi tiba-tiba ada orang yang fearless tuh kita kayak, oke, gue juga maju gitu. Jadi kan hal-hal kecil kayak gitu tuh kita perlu sadarin guys, karena itu tuh memang beneran bisa jadi senjata kita untuk beneran jalanin misinya gitu. Karena emang nggak ada hal kecil yang nggak punya dampak, gimana tuh ngomong. Semua hal punya dampak lah intinya. Hal sekecil apapun itu gitu. Yang jago main musik, kalau sekarang udah media teknologinya udah aku sampai nggak ngerti deh, nggak bisa ngikutin, dah terlalu jago gitu ya. Apalagi kalau ada siapa tuh yang kemarin baru join grup si Tito, wah itu udah luar biasa deh, udah kagak paham gue ngomong sama tuh orang gimana dah, buset, pinter banget. Terus kayak jago main gitar, main piano, main drum, main bass, main suling, main pianika, semuanya deh. Kan entertaining banget tuh, itu bisa jadi band kan ya kalau semua jadi satu-satu itu, buset dah, keren banget nih kita nih. Apalagi nih, kalau kreatif terus kita suka bantu orang, misalnya kayak kalau ngebantu orang rasanya kayak happy banget gitu kan, pasti kayak ya itu tuh Tuhan udah kasih dan kita cuman perlu menyadari aja gitu. Dan intinya jangan banding-bandingin diri kamu sama orang lain gitu, diri kita sama orang lain, karena kayak nggak akan ada habisnya gitu. Kita cuman perlu lihat diri kita, potensinya apa, oke kita kembangin, kita lihat diri kita, kelemahannya apa, oke kita perbaikin gitu. Nggak mungkin kelemahannya itu akan jadi 0, tapi at least kalau kita sadar, kita bisa punya banyak kesempatan di mana kita bisa mengurangi kelemahan kita gitu, biar nggak menyakiti orang lain, nggak punya dampak buruk kayak gitu kan. Oke. Nah ini contoh nih, misalnya aku weaponnya, kok aku sih nggak, ini contoh aja. Misalnya nyanyi terus aku talkative terus misalnya clever gitu ya, jadi kayak ya kayak gitulah guys, ini ngeditnya kok jelek banget ya, tapi ini kayak gitulah. Kalian bisa pilih warna nih, mau jadi warna apa, kalian mau auranya merah kah, kuning kah, biru kah, hijau, ada terserah kalian deh, pokoknya kalian keluarin yang the best-nya kalian biar kalian bisa jalanin misinya gitu. Terus selanjutnya adalah ini kita tuh dilengkapin sama perlengkapan rohani. Ini ayatnya itu dari Efesus 6. Jadi semua dari kita pasti pernah baca lah ya ayat ini. Coba aku bacain aja. Tunggu bentar ya. Jadi tuh kita perlu tahu kalau misalnya selain dari kelemahan dan kelebihan kita tuh juga sebenarnya udah dikasih anugerah, kemampuan, kekuatan sama Tuhan biar wah ini udah lengkap gitu loh. Jadi kayak perlengkapannya udah lengkap nih, terus dari dalam diri kita weaponnya, senjatanya udah siap keluar gitu kan. Jadi kayak dari diri kitanya udah oke, dikasih lagi nih perlengkapannya sama Tuhan. Aku bacain ya. Efesus 6 ayat 14 sampai 17.
Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi tuh semuanya udah komplit guys. Dari luar, dari dalam, dari atas, dari bawah, kanan, kiri, dilihat dari tampak manapun tuh kita sudah komplit sebenarnya. Karena Tuhan udah kasih kita semua alat nih atas sampai bawah, dari kepala sampai kaki, dan kita juga tadi udah milih nih senjata mana yang mau kita pakai gitu kan. Nah, biar komplit ngebentuk karakter, orang bilang katanya kita harus, kalau punya habit itu harus 21 hari dulu, tiap hari kita lakuin baru akan jadi habit nih guys. Terakhir ya, habit. Nah ini, by the way, sorry guys, aku lupa bilang. Si perlengkapan rohani ini nggak bisa kita pilih kan. Jadi karena 6-6-nya ini udah satu paket nih, nggak bisa kita cuma satu-satu doang. Tuhan udah kasih kita 6. Sama juga sama habitnya, nggak bisa cuma pilih satu, mesti 3-3-nya. Yang pertama berdoa, mesti berdoa titik, nggak pakai koma. Berdoa keadaan apapun, mau lagi seneng, sedih, mau lagi minta, mau lagi terima kasih, mau lagi apapun gitu. Dan di sini yang mau di-highlight adalah Efesus 6 ayat 18, dia bilang, always pray for all of God's people. Kita juga harus berdoa buat crewmate kita yang lainnya, biar kita juga semakin kuat bareng-bareng untuk selesai ini misi kita sampai akhir gitu kan. Jangan sampai kita nanti lemah di tengah-tengah jadi impostor gitu. Yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Whatever happens, always be thankful. This is how God wants you to live in Christ Jesus. Jadi kayak kuncinya adalah mengucap syukur. Kenapa sih ini aku jadiin highlight buat jadi habit gitu? Karena ketika kita melakukan misi, gak mungkin dong semuanya lancar. Karena ada beberapa hal yang emang kita nggak bisa kontrol, ya kan? Itu eksternal gitu. Dan ketika kita jatuh, misalnya kita kecewa gitu kan, dan jangan sampai kecewa itu tuh jadi celah buat iblis bisa masuk nih gitu. Cara nutupnya apa? Pakai mengucap syukur. Jadi ketika jatuh kecewa, udah lobang nih misalnya, jangan sampai kemasukan nih, langsung tutup, mengucap syukur aja, Tuhan, terima kasih udah bisa dikasih kesempatan begini, walaupun hasilnya nggak memuaskan, nggak apa-apa, nanti coba lagi. Itu kuncinya udah kayak gitu, mengucap syukur. Dan yang terakhir, dari dari Mazmur 145 ayat 2. I will praise you every day, I will praise your name forever and ever. Jangan lupa bahwa semuanya itu buat nama Tuhan, bukan buat nama kita ya. Jadi ini harus jadi habit, berdoa, grateful, dan semuanya dikembaliin lagi buat Tuhan. Kita pujinya ke Tuhan, semua misinya dibalikin ke Tuhan. Gitu. Kalau udah selesai nih setting nih, kita udah tahu misinya apa, mesti kabarin Injil, nggak boleh sombong, nggak boleh bermegah, terus kita juga harus bisa bertumbuh semakin kuat gitu makin hari. Terus kita udah bisa setting karakter kita mau tahu weaponnya apa, kita udah tahu bahwa kita udah diperlengkapi sama Tuhan langsung karena kita udah dipilih, dan kita bisa bentuk habit kita perlahan-lahan pakai doa, grateful, dan terus puji nama Tuhan. Oke. Kalau udah selesai, sekarang kita udah siap guys, udah siap main. Udah siap masuk ke dunia nyata Among Us. Kira-kira mungkin sharing hari ini sesimpel itu aja, karena kayak sebenarnya simpel ya, tapi semoga bisa mengingatkan kita kembali tentang wah ternyata di dunia ini kita kayak main Among Us gitu. Mungkin kalau dipikirnya kayak gitu akan lebih gampang gitu ya, kayak oh iya nih gue lagi jalanin misi gue nih, nggak boleh nih melenceng, ntar nggak kelar-kelar nih misinya gitu. Jadi mungkin dibawa santai aja biar hidup nggak berat-berat amat, guys. Kecuali tugas akhir ya, guys. Tugas akhir yang pusing, guys. Mungkin dari aku segitu kali ya. Aku belum tahu sih mau cerita pengalaman apa gitu yang berhubungan dengan ini gitu. Tapi mungkin kalau ada teman-teman mau menanggapi, silahkan gitu ya. Ini aku stop share dulu ya. Gitu guys. Mungkin kalau ada yang punya cerita boleh menanggapi
Atau ini dulu ya, mau stop record dulu. Jadi mau doa tutup dulu. Oke, kalau gitu aku doa tutup dulu ya. Oke, semua teman-teman kita udah selesai sharing, kita mau satu dalam doa lagi. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau telah memimpin sharing Komsel pada hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dengan nyanyian tadi Tuhan, kami juga sudah mendengarkan sharing. Kiranya apa yang Engkau sampaikan pada hari ini dapat masuk ke telinga kami, dapat kami pahami melalui hati dan pikiran kami, agar kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami, Bapa. Terima kasih untuk setiap kami yang ada hadir di tempat ini, berkati untuk setiap pergumulan dan harapan yang kami bawa pada malam ini, kiranya Engkau mendengar segala doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.